Oke teman-teman, para sahabat YouTuber pemula, baik yang sudah monetize maupun yang belum monetize, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi cerita. Mari kita sharing-sharing. Silakan nanti tulis pengalaman teman-teman semua tentang per-YouTuban. Saya bercerita dulu bagaimana saya memilih untuk menjadi seorang YouTuber. Dulu saya membuat akun ini itu sekitar 5 tahun yang lalu, 5 tahun lebih. Di video saya bisa dicek, itu video pertama itu video 5 tahun yang lalu. Itu karena saya terinspirasi dari teman saya yang membuat channel tentang tutorial hijab, kemudian sudah monetize dan akhirnya sudah mendapatkan gaji. Kemudian saya minta untuk dibikinkan channel YouTube. Pada saat pertama buat, saya belum berpikir akan membuat channel apa. Di dalam benak saya hanya hanya intinya saya ingin seperti teman saya, menjadi YouTuber, kemudian mendapatkan uang dari YouTube. Karena motivasi saya itu yang mungkin karena kurang kuat, akhirnya sebelum itu kebetulan 2 bulan atau 3 bulan setelah saya membuat YouTube, itu ada peraturan baru bahwa untuk dimonetize itu, syarat untuk dimonetize itu harus 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Itu saya pertama mendengar itu sudah langsung berpikir, 1000 subscriber bagaimana caranya, kemudian 4000 jam tayang itu bagaimana. Nah, namun saya karena sudah terlanjur bikin, saya akhirnya membuat video pertama saya itu saya meminta ponakan saya untuk bernyanyi lah, video ala kadarnya. Dan di situ saya menemukan kendala pertama, bahwa setelah diupload ternyata tidak ada yang melihat video saya. Akhirnya saya mencari-cari grup YouTuber pemula, akhirnya ikut grup WA. Kemudian kita saling subscribe for sub. Namun dari situ akhirnya hasilnya benar-benar sangat mengecewakan. Jam tayang tidak naik. Sekarang subscriber tambah 5, besok tahu-tahu hilang 3, hilang 4. Itu saya berpikir bahwa mungkin ini mereka itu unsubscribe. Nah, di situ saya kecewa. Saya mau ikut unsubscribe, tapi saya tidak bisa caranya. Jadi saya saya hanya bisa sub, kemudian membuat konten ala kadarnya. Karena saya membuat konten hanya dengan modal HP. Waktu itu pun HP yang belum bagus lah. Sampai sekarang pun HP saya bukan HP yang mahal, HP yang biasa-biasa saja. Dan saya membuat konten sampai saat ini pun dengan HP. Tidak ada laptop, tidak ada apapun. Modalnya cuma HP. Singkat cerita, kemudian saya terinspirasi untuk membuat cerita tentang cerita lucu. Pada saat itu ada salah satu channel yang semboyannya Cingire itu sedang naik. Saya ikut membuat cerita itu, kemudian penonton agak naik. Kemudian saya membuat tentang sulap juga. Terus membuat video yang sangat meledak itu tentang tutorial cara membuat gelang sambetan. Itu melejit bagi saya. Waktu itu sampai berapa puluh ribu lah.
Itu terus berjalan karena subscriber tidak tambah, walaupun jam tayang tambah tapi subscriber tidak tambah. Saya mengambil jalan pintas, saya membeli subscriber 1000 lebih lah, membeli 2000 subscriber atau bagaimana. Namun hal mengecewakan kembali terjadi setelah membeli seharga 100.000 waktu itu dengan 2000 subscriber. Kemudian akhirnya subscribernya setelah sebulan hilang, menyisakan sekitar 200 subscriber. Itu pun mungkin subscriber yang sub for sub, mungkin bukan dari yang beli itu. Berjalan akhirnya stuck di subscriber sekitar 350 ya, insya Allah sekitar 350 subscriber. Jam tayang entah berapa, saya berhenti nge-YouTube, tidak pernah upload, tidak pernah beraktivitas di YouTube, hanya menjadi penikmat. Kemudian 8 bulan yang lalu saya mulai lagi. Saya mengedit video dengan konten pengajian. Namun karena saya gaptek, saya pun mengeditnya dengan KineMaster. Kemudian agak terjadi semangat lah. Semangat, penonton pun ada lah. 10, 20, 30 sampai 100, 200 itu 100, 200 itu bagi saya banyak. Sampai saat ini pun penonton segitu itu banyak. Nah, jam tayangnya sehari itu hanya bertambah satu jam tayang. Itu posisinya sekitar 370 jam tayang dengan 350 subscriber. Saya buat sebulan, kemudian saya mulai mencari-cari bagaimana ini caranya. Saya melihat tutorial bagaimana menjadi YouTuber pemula, konten-konten apa yang rame. Saya lihat. Akhirnya saya bertemu dengan channel Insan Tutor. Di situ saya baru mengetahui bahwa harus nonton durasi full dan apa itu upload video. Saya kemudian di situ banyak yang komen-komen di channelnya Insan Tutor. Kemudian saya mulai kunjungi, saya tonton durasi full, saya tinggalkan komen di situ. Akhirnya jam tayang mulai agak naik, tapi ya tetap saja jam tayangnya tidak terlalu signifikan. Tapi itu perkembangan yang bagus karena 200, 300, 400. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon maaf teman-teman, ada ponakan yang mau berangkat ngaji. Di situ saya mulai tumbuh semangat. Kemudian saya itu terus penasaran terus bagaimana caranya agar subscriber dan jam tayang naik. Karena waktu itu jam tayangnya naik, cuma subscriber tetap di posisi sekitar 350 itulah. Kemudian yang mengejutkannya adalah saya itu tidak tahu kalau ada konten short video. Walaupun saya pernah mengupload, ternyata masuknya short video, tapi saya tidak tahu bahwa ada short video. Bagaimana cara buatnya itu benar-benar saya nol. Kemudian saya melihat itu di channel YouTube, saya lupa channelnya apa, itu menceritakan bahwa menambah subscriber itu dengan short video, dan beliau mendapatkan monetis karena short video. Jadi berapa juta itu ya syaratnya, harus berapa juta jam tayang, terus subscriber itu naik pesat. Saya mencoba hari itu juga membuat short video dari pengajian saya edit. Sampai sekarang pun saya mengedit pengajian hanya menggunakan itu ya, salah satu aplikasi lah, Capcut. Tadinya KineMaster, sekarang menjadi Capcut. Itu saya buat sehari itu mendapatkan jumlah subscriber sekitar 100. Itu sore, satu kali itu. Sore itu mendapatkan subscriber
100 kurang sedikit lah. Bahagianya Masya Allah. Saya sangat bahagia, benar-benar bahagia, karena baru pertama itu saya mendapatkan subscriber tanpa sub for sub ataupun mengunjungi channel sesama pemula. Dari situ saya sangat semangat. Itu berjalan baru 1 bulan itu. 1 bulan saya mulai, itu saya menemukan cara itu. Kemudian sangat semangat luar biasa. Di situ saya menargetkan akan mendapatkan 1000 subscriber. Kemudian untuk monetisasinya saya juga dari short video. Mudah-mudahan jam tayangnya yang 4000 itu tidak terkejar, tidak apa-apa, tapi nanti jam tayang yang disyaratkan dari short video itu bisa terpenuhi dari short video. Nah, berjalan sampai 5 bulan, subscriber saya naik sekitar 2000 atau 3000 lah, saya agak lupa, sekitar 2000 subscriber sudah terpenuhi. Namun kendalanya adalah short video saya, satu video itu dilihat sekitar 5000 atau 4000, paling banyak 7000 lah, 7000 satu video. Untuk mendapatkan video yang banyak dalam jangka waktu di situ kan ditentukan 3 bulan. Menurut saya berat ini. Kemudian saya mulai mengupload yang bukan short video, karena pas fokus ke short video itu saya jarang mengupload yang video panjang. Nah, saya mulai mengupload, silakan dikunjungi di channelnya, itu pasti ada jejaknya. Sebulan saya mengupload berapa, itu sedikit lah. Alhamdulillahnya ada satu di akhir bulan, kalau tidak salah 3 bulan yang lalu, itu jam tayang itu kan terus naik, cuma tidak signifikan, masih berapa lah. Setelah itu keajaiban terjadi, satu video saya meledak. Dalam beberapa hari dilihat sekitar 80.000, ya insya Allah sekitar 80.000. Jam tayang saya terpenuhi. Saya begitu senang, begitu semangat, begitu antusias. Saya pelajari bagaimana caranya mendaftar untuk menjadi partner YouTube. Saya daftarkan ke partner YouTube. Saya dengan perasaan bimbang, ini mudah-mudahan diterima, mudah-mudahan diterima. Saya tunggu sebentar saudara. Saya harap-harap cemas. Di video-video yang saya lihat, tutorial bagaimana menjadi YouTuber pemula, kemudian berapa hari nanti setelah pendaftaran, itu saya perkiraan 1 bulan baru direspon. Apakah channel saya layak atau tidak untuk diangkat menjadi partner YouTube. Dan ajaibnya, baru 1 hari saya mendaftar, esok harinya saya ditolak. Berbarengan dengan itu, entah kenapa saya sampai saat ini juga tidak tahu, Facebook saya diblokir. Saya berpikir apakah mungkin ini karena saya terlalu sering meng-share video-video saya lewat Facebook atau bagaimana. Di situ saya jatuh. Subscriber saat itu sekitar 3.000 atau 2.500. Jam tayang sudah terpenuhi 4.200 jam tayang. Namun ditolak. Sungguh menyakitkan perasaan itu. Di keterangannya itu saya mengupload konten yang berulang. Nah, di situ saya mengupload konten yang berulang keterangannya. Terus kemudian saya mempelajari bagaimana ini supaya konten-konten ini bisa diperbaiki. Nah, di Insan Tutor diterangkan bahwa ini harus entah itu di suaranya dihilangkan atau bagaimana, atau mungkin ada musik-musik yang termasuk ada hak ciptanya. Saya
pelajari, dan karena saya tidak punya laptop, saya punyanya HP. Saya pelajari bagaimana cara mengedit video yang sudah diupload, saya tidak nemu. Saya putus asa karena konten saya kebanyakan tentang pengajian dari Ustadz Adi Hidayat, Habib Rizik, Habib Bahar, Ustadz Abdul Somad, itu semua. Saya loh, kalau ini dihapus, jam tayang saya juga hilang dong.